Nindira di sini. Halo sobat mahasiswa, kembali lagi dengan saya Nindi, mahasiswa Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia di STKIP Bina Insan Mandiri. Oke, pada podcast kali ini, episode saat ini, saya akan mengajak teman-teman semua membahas tentang jurnalistik. Wait, jurnalistik udah nggak asing kan di telinga kalian? Ya, kenapa jurnalistik yang akan kita bahas? Karena jurnalistik itu sangat dekat dengan kita di kehidupan bermasyarakat. Nah, jurnalistik itu apa sih? Nah, jurnalistik itu adalah proses proses di mana kita mengolah berita, mendapatkan berita, dan juga menyebarkan berita, menyampaikan berita pada khalayak umum. Ya, seperti itulah. Lalu orang yang menyampaikan berita atau jurnalistik itu disebut apa ya? Itu disebutnya wartawan atau jurnalis, teman-teman. Sampai sini paham? Paham dong. Oke, selanjutnya ada beberapa fungsi nih, fungsi jurnalistik. Yaitu ada 4. Ada fungsi informasi, fungsi edukasi, ada fungsi hiburan, dan ada juga fungsi kontrol sosial. Menarik? Kita bahas yuk. Jadi untuk fungsi informasi, seperti yang kita tahu, jurnalistik ini kan sering memberikan informasi-informasi nih terkini, seperti isu-isu politik, isu-isu ekonomi, pendidikan, dan sebagainya. Ya, seperti itulah fungsi informasi dari jurnalistik. Lalu juga ada fungsi edukasi. Fungsi edukasi salah satunya beberapa kali dulu saat tahun 2020 yang pernah kita jumpai nih, ada satu channel di televisi, kalau tidak salah itu TVRI. Di sana ada pelajaran khusus matematika. Nah, itu salah satu fungsi edukasi dari jurnalistik, teman-teman. Jadi juga memberikan pelajaran atau edukasi terhadap masyarakat, seperti itu. Selanjutnya untuk fungsi hiburan. Kalau kalian pikir jurnalistik itu bahasnya serius-serius, no. Jurnalistik itu juga ada sisi hiburannya loh, teman-teman. Kenapa? Kok bisa? Nih, kalian pernah lihat di sosial media atau beberapa acara televisi seperti jalan-jalan ke tempat wisata? Pernah? Atau kalian pernah lihat gosip-gosip? Nah, seperti itulah. Itu salah satu bentuk fungsi hiburan di jurnalistik, teman-teman. Jadi menghibur sekali kan. Kalau kita biasanya kita lihat channel-channel yang atau berita acara-acara yang membawakan tentang tempat-tempat wisata, itu kan hiburan sekali ya. Nah, seperti itulah salah satu contoh dari fungsi hiburan jurnalistik. Selanjutnya ada fungsi kontrol sosial. Nah, kontrol sosial ini mirip-mirip lah dengan informasi, tapi fungsinya jurnalistik ini dia memberikan informasi terkini, teman-teman. Seperti yang beberapa saat ini kita tahu ya, ada teror terbaru, teror pocong. Jujur saja, saya baru ketinggalan informasi itu, teman-teman. Dan begitu saya tahu, oh tidak. Nah, jadi itu salah satu kontrol sosialnya. Jadi berita-berita terbaru itu diharapkan mampu mencakup kepada masyarakat khalayak umum. Nah, selanjutnya unsur-unsur jurnalistik. Nah, unsur-unsurnya itu apa aja? Pernah tahu 5W1H? Tahu lah, masa enggak? Kan udah banyak tuh yang bahas. Ya, 5W1H. Udah familiar banget kan sama ini? Perlu aku jelasin? Perlu, yakin. Kayaknya kita harus beda deh. Karena banyak beberapa video yang dirasa oleh masyarakat itu adalah berita, tapi unsur 5W1H-nya nggak ada, teman-teman. Serius. Contohnya salah satu video gosip. Banyak sekali video gosip beredar tanpa ada judul, tanpa ada kepastian waktu pengambilan video itu kapan dibuat. Berarti kan 5W1H-nya nggak terpenuhi itu. Nah, begitu. Jadi harus ada 5W1H dalam jurnalistik, teman-teman. Selanjutnya ada etika jurnalistik. Kalau kalian pikir jurnalistik itu bisa melakukan apa yang
bebas. No, tidak. Jurnalistik itu ada etikanya dan harus dijalankan. Kenapa harus dijalankan? Karena kalau nggak dijalankan, masyarakat nggak akan percaya dong dengan jurnalistik, nggak akan percaya dengan berita. Apa aja sih etikanya? Salah satunya, yang pertama, ada dia memberikan berita fakta, tidak hoax. Kalau jurnalis nih, wartawan, ngasih berita hoax, kira-kira selanjutnya, masyarakat akan percaya? No. Nah, yang kedua, tidak boleh menyebarkan data pribadi narasumber. No ya, itu privacy. Yang ketiga, harus bersifat netral. Jadi wartawan itu harus netral, tidak memihak salah satu pihak aja, teman-teman. Oke? Nah, dari sini, dari etika yang dijalankan oleh wartawan, masyarakat akhirnya percaya bahwa berita itu faktual dan dapat dipercaya dan dapat dimengerti oleh banyak orang. Nah, terakhir nih, ada yang pernah bertanya, kira-kira jurnalistik tantangan terbesarnya di era digital apa ya? Pasti udah ada yang nebak nih, salah satunya AI. Keceplosan. Sorry. Jadi salah satu tantangan terbesar untuk jurnalistik di era digital seperti sekarang yaitu maraknya berita hoax yang tersebar luas. Teman-teman tahu sendiri kan, sekarang AI itu marak di mana-mana. Bahkan kita bikin prompt yang kecil aja sudah jadi video nih. Dan kualitasnya itu mirip banget dengan video yang kita take asli pakai kamera. Mau nggak mau, orang-orang banyak yang percaya pada video itu. Padahal itu AI, teman-teman. Nah, itu salah satu tantangan tersulit, tantangan terbesar untuk jurnalistik di era digital sekarang. Lihat AI, orang-orang udah percaya, padahal itu hoax. Dan juga banyak yang tidak melakukan validasi untuk berita, teman-teman. Akhirnya orang-orang mudah sekali percaya pada berita yang belum tentu itu terverifikasi fakta. Bisa saja kan, video yang diupload di tahun 2018 lalu dihapus, kemudian diupload ulang di tahun 2026 dengan judul yang berbeda. Masih bisa kan? Nah, orang-orang terkadang tidak melakukan verifikasi terhadap hal-hal tersebut, teman-teman. Nah, sampai sekarang ngerti kan? Oke, teman-teman, sepertinya aku udah banyak ngomong tentang jurnalistik. Saya harap teman-teman sekalian bisa paham dengan materi jurnalistik yang saya sampaikan. Oke, sampai sini. See you next time.